Habib Rizik di reuni 212 minta maaf picu kerumunan hingga ajak taat prokes. Percayalah, like, subscribe, klik lonceng. Kami ucapkan terima kasih. Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab akhirnya kembali tampil di publik setelah terakhir kali saat acara pernikahan putrinya dan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Petamburan, Jakarta Pusat pada 14 November lalu. Habib Rizik memang pernah muncul saat peluncuran buku tokoh kami Syahganda Nainggolan pada 27 November. Namun ketika itu hanya rekaman suara Habib Rizik yang diperdengarkan. Kali ini Habib Rizik tampil dalam reuni 212 dengan format dialog nasional secara virtual pada Rabu 2 Desember 2020. Di acara itu, Habib Rizik tampak memakai masker. Ia tampil di reuni 212 sehari setelah tak menghadiri panggilan Polda Metro Jaya atas kasus kerumunan di Petamburan. Pengacaranya menyebut Habib Rizik sedang istirahat dalam masa pemulihan. Lantas apa saja yang disampaikan Habib Rizik saat acara tersebut? Berikut kumparan rangkum. Pertama, revolusi akhlak bukan pemberontakan berdarah-darah dan makar. Dalam acara itu, Habib Rizik mengupas panjang lebar soal revolusi akhlak yang digaungkannya sejak pulang ke Indonesia. Rizik menegaskan, revolusi akhlak tak perlu diartikan sebagai gerakan untuk menjatuhkan pemerintah yang sah. Dia menilai revolusi akhlak merupakan perubahan cepat berbagai sikap yang tidak baik menuju yang baik. Revolusi akhlak jangan digambarkan revolusi berdarah-darah, makar, pemberontakan, menjatuhkan pemerintah, waris. Enggak begitu, ujar Habib Rizik. Jangan ada yang berpikir dengan revolusi akhlak itu revolusi bersenjata, pemberontakan. Tidak betul, sambung dia. Kedua, selama tak ada pembantaian umat, tak ada angkat senjata. Habib Rizik tak hanya membahas revolusi akhlak saat acara itu. Ia ikut angkat bicara mengenai jihad. Imam Besar FPI itu mengatakan, jihad tidak bisa diartikan dengan angkat senjata. Banyak hal yang menjadi syarat dan kondisi hingga sampai pada jihad yang disebut sebagai angkat senjata. Nyatanya, Indonesia saat ini tidak terjadi peristiwa pembantaian atau kondisi yang membuat seseorang harus angkat senjata. Kita ini bukan darul jihad, tapi darul dakwah. Selama tidak ada pembantaian umat Islam, tidak ada pembunuhan ulama dan kiai, maka kita tidak angkat senjata, ucap dia. Habib Rizik menuturkan, jihad dalam arti kekerasan boleh dilakukan bila dalam kondisi peperangan atau masa penjajahan. Jihad itu adalah makna terminologi perang, tapi ada syaratnya, ada adatnya. Seperti saat Belanda datang, para ulama kita menyerukan jihad. Ada Teguh Umar, Cut Nyadin, Imam Bonjol, dan Diponegoro, ujar Rizik. Konteksnya mereka melawan penjajah, maka harus berdarah-darah. Nah itu konteks jihad, pungkas dia. Percayalah, like, subscribe, klik lonceng. Kami ucapkan terima kasih. Ketiga, minta maaf timbulkan kerumunan. Saat acara reuni 212, Habib Rizik turut menyinggung soal kerumunan, mulai dari penjemputan di Bandara Suta hingga pernikahan putrinya di Petamburan. Habib Rizik menyampaikan permohonan maaf
atas sejumlah peristiwa kerumunan itu. Saya minta maaf ke masyarakat. Di bandara, di Petamburan, Tebet, dan Megamendung terjadi penumpukan yang tidak terkendali, kata Rizik. Dia juga meminta jemaahnya agar tak lagi membuat kerumunan. Maka saya dengan DPP FPI kita stop. Tidak ada kerumunan lagi. Bahkan jadwal ke daerah kita stop sampai pandemi berakhir, tegas dia. Keempat, terima keputusan denda dari Pemprov DKI dan doakan Anies sembuh dari corona. Kasus kerumunan di Petamburan pada 14 November lalu membuat Habib Rizik didenda Pemprov DKI 50 juta rupiah. Ia mengaku menerima sanksi denda tersebut lantaran memang salah melanggar protokol kesehatan. Saat Pak Anies Baswedan melalui dinasnya menyampaikan adanya pelanggaran dan harus bayar denda, ya kita terima. Ya kita kalau salah ya salah, harus bayar denda. Gak usah berdebat, kita terima, ucap dia. Ia pun ikut mendoakan kesembuhan Gubernur Anies Baswedan dan Wagub DKI Ahmad Riza Patria yang baru-baru ini mengumumkan positif corona. Rizik berharap Anies dan Riza bisa segera pulih dan dapat bekerja kembali memimpin Jakarta seperti sedia kala. Selain itu, ia juga mendoakan seluruh gubernur di Indonesia dapat terus bekerja dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Kelima, disarankan menjalani isolasi mandiri. Habib Rizik yang menghadiri beberapa acara yang menimbulkan kerumunan membuatnya disarankan menjalani isolasi mandiri, sehingga ia meminta maaf tak bisa menemui sejumlah tokoh lantaran masih dalam masa observasi untuk menjaga kesehatannya. Keenam, ajak masyarakat hindari kerumunan, dukung Umaro agar keluar pandemi. Usai polemik yang ditimbulkan atas beberapa kerumunan, Habib Rizik akhirnya meminta maaf. Ia kini mengajak seluruh masyarakat serta pendukungnya untuk tidak membuat kerumunan di berbagai kesempatan, termasuk pilkada pada 9 Desember nanti. Selain itu, Rizik juga telah memutuskan bersama DPP FPI untuk menunda kunjungan ke daerah sampai pandemi corona berakhir. Percaya tidak percaya, itulah yang termuat dalam kumparan.com.